Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku dalam mata kuliah manajemen perbankan. Apa kabarnya? Sehat semua bukan? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali di tahun ajaran 2020-2021 untuk mata kuliah manajemen perbankan. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pertemuan ini, anak-anak untuk menyiapkan sesuatu perlengkapan yang mungkin bisa untuk dicatat. Baiklah, Bapak akan melanjutkan pertemuan. Setelah pembacaan kontrak, Bapak akan melanjutkan untuk menjelaskan PowerPoint yang ada. Itu manajemen perbankan. Untuk mengikuti mata kuliah ini, kami harapkan anak-anak untuk menyiapkan buku-buku panduan sebagaimana dalam buku wajib. Nah, baiklah, untuk menjikat baku, Bapak menyampaikan mengenai ruang lingkup daripada untuk perkuliahan manajemen perbankan, di mana bank itu terdiri dari ada 4, yaitu bank sentral atau yang kita kenal dengan Bank Indonesia, kemudian bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank syariah. Nah, inilah bank yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita sampaikan mengenai pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat, kemudian mengalokasikannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lintas pembayaran yang juga disebut dengan depository financial institution. Nah, di sini nanti akan kita yang membedakan antara bank umum dengan bank perkreditan rakyat. Adanya penyediaan jasa-jasa dalam lintas pembayaran. Baiklah, untuk anak ketahui mengenai sejarah dan asal mulanya kegiatan perbankan. Pada mulanya sejarah mencatat asal mula kegiatan perbankan yaitu di zaman kerajaan di Eropa, kemudian berkembang ke Asia Barat, Afrika, dan Amerika, yaitu dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara-negara tersebut, di mana kegiatan dimulai dari jasa penukaran uang. Saat sekarang kita kenal dengan perdagangan valuta asing atau money changer. Di Prince Sewu itu kayaknya ada di pasar money changer, ada usul penukaran uang. Kemudian perkembangan kegiatan operasional sebagaimana sebagai penitipan uang. Jadi awalnya dari hanya sekedar tukar menukar uang, kemudian berkembang menjadi penitipan uang. Nah,
sampai sekarang kegiatan ini ya, yang simpanan dan berkembang berikutnya bertambah dengan kegiatan pinjam. Jadi pertama dimulai dari penukaran uang, penitipan, yang akhirnya terjadilah pinjam meminjam uang. Sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat semakin beragam, maka menyusul jasa lainnya. Nah, jasa-jasa lainnya sekarang sudah semakin banyak. Sesuai dengan perkembangan dunia, perbankan semakin pesat, modern, perbankan semakin mendominasi perekonomian, perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. Nah, kalau anak mau lihat bagaimana sih perekonomian yang ada, nah itu dilihat dari jumlah bank. Seperti di Bank Sewu, berapa banyak jumlah bank. Nah, situlah kenapa bank berani mendirikan di satu daerah, karena disitulah uang yang beredar cukup banyak. Kemudian kita lanjutkan dengan sejarah perbankan, khususnya di sejarah perbankan ini. Tadi kita udah mulai dari zaman Babilonia, kemudian Yunani kuno. Nah, di sini mulai tahun 1171 bank sudah dikenal di Eropa. Yang dikenal dengan adalah Bank Venesia. Jadi kalau mungkin bank yang terkenal pertama aja Bank Venesia. Kemudian tahun 1320 bermuncullah Bank Barcelona, Bank of Kenya. Di abad ke-16 mulai ada perkembangan di Inggris. Jadi di Inggris itu mulai dari abad ke-16 ya, yang kemudian dibawa ke negara jajahannya. Dengan di Indonesia tidak terlepas dari jajahan Belanda. Oleh karena itu maka bank-bank yang di Indonesia itu ya berasal dari Belanda, seperti The Chesapeake Bank, NV, The Postbank Bank, The Algemene Volkskrediet Bank, Nederland Handelsmaatschap, National Handelsbank, The Eskanto Bank. Nah, bank-bank asal dari Belanda inilah yang namanya dididik oleh Belandanya, inilah nanti akan berubah nama seperti yang menjadi bank-bank yang ada di Indonesia, seperti misalkan Eskanto Bank dan The Chesapeake Bank. Ini akan menjadi yang sekarang menjadi Bank Sentral Indonesia. Nah, tadi berkaitan dengan sejarah bank ada di Indonesia. Nah, sini sejarah bank di Indonesia. Yang pertama Bank Sentral BI. Nah, ini berasal dari The Jabazi Bank. Kemudian Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor. Sekarang anak-anak nggak tahu di mana Bank Ekspor Impor. Nggak diketemukan karena sejak tahun 2000 itu merger menjadi Bank Mandiri. Kemudian Bank Negara Indonesia 1946. Nah, ini satu-satunya bank pemerintah yang didirikan oleh pemerintah asli di tahun 1946 atas prakarsa pemerintah, karena saat itu Indonesia walaupun sudah merdeka tetap menggunakan mata uang milik Belanda dan milik Jepang. Kemudian Bank Dagang Negara berasal dari Eskanto Bank. Bank Bumidaya semula